Yang saya harus pastikan adalah apakah uh, the man yang men-circle ya timnya presiden itu juga mengerti bahwa competition policy atau kebijakan persaingan itu salah satu unsur untuk memastikan bahwa ada economic growth. Ya. Kondisi ekonomi dunia dipenuhi dengan beragam ketidakpastian. Di tengah beragam ketidakpastian itu, Presiden Prabowo masih sangat optimis bahwa Indonesia akan mencapai target 8%. Tentu saja kita tahu bahwa angka 8 adalah angka favoritnya Pak Presiden gitu ya. Tapi apakah angka 8% ini akan tercapai di tengah perang dagang, ya, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh berbagai negara hari ini ya. Kemarin misalnya Indonesia baru saja bersama-sama dengan negara ASEAN lain ikut KTT ASEAN ya. Di KTT ASEAN itu ada berbagai kesepakatan baru ya, yang kesepakatan itu misalnya ditujukan supaya bisa lebih resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global ini. Tapi juga Indonesia juga nggak cuma mengandalkan ASEAN, Indonesia juga bergabung dengan berbagai lembaga lain ya, salah satu institusi multilateral yang penting yang sekarang Indonesia lagi proses pendaftaran ya, adalah OECD ya. Bulan Juni lalu Indonesia sudah submit nih ya semacam proses pendaftarannya gitu, isinya soal apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, dan salah satu yang kemudian menjadi sangat penting dalam aspek ini adalah soal bagaimana Indonesia bisa menciptakan institusi yang bisa meningkatkan daya saing. Ya, salah satunya berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghadirkan persaingan usaha gitu ya yang lebih sehat di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isu persaingan usaha tersebut ya, bagaimana kondisinya di Indonesia sekarang dan apa yang dilakukan pemerintah, apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian kita punya kerangka institusional yang lebih sehat untuk mengarungi ekonomi internasional yang makin dilanda ketidakpastian itu. Nah, hari ini untuk membincang isu yang sangat penting ini, kita kedatangan tamu yang istimewa. Selamat datang, Prof. Terima kasih, saya jauh-jauh loh dari Medan. Wah, ini betul, ini datang dari Medan, malam-malam lagi pesawatnya, padahal Jakarta kalau malam-malam lagi kurang bersahabat nih. Banget. Prof ya. Banjir. Banjir dan hujan. Ya mungkin karena pengadaannya kurang kompetitif. Ya, karena pengadaannya nggak kompetitif, terlalu banyak rente mungkin ya. Jadi barangnya nggak bisa bertahan lama. Hari ini kita kehadiran Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, SH MLI, salah satu ahli hukum yang paling berpengaruh di Indonesia dalam hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Beliau sehari-hari di Universitas Sumatera Utara ya. Tadinya mau ngomong Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan ini juga sangat menarik karena bukan hanya tokoh langka, karena perempuan yang jadi profesor hukum juga tentu bukan hal yang mudah gitu, tapi juga sekaligus termuda waktu jadi profesor ya Bu, kalau nggak salah. 44 Hikmahanto lebih pada muda. waktu itu gitu ya. Hikmahanto Juwana lebih muda. Oh, yang perempuan oke lah. Jadi senang sekali hari ini podcast Bebas Aktif kontekstual bisa menyambut Profesor Ningrum hari ini, dan kami ingin mulai dari pertanyaan soal seberapa penting sih Indonesia itu punya
pengaturan ya soal persaingan usaha yang lebih sehat ya bagi Indonesia supaya kita bisa menghadapi kondisi perekonomian global yang makin nggak pasti. Kita kan kemarin tahu bahwa kalau nggak salah tahun 2025 aja sudah ada kasus besar ya Google kalau nggak salah Bu ya. Google katanya sempat didenda atau dihukum karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat karena para pengembang dipaksa untuk kemudian menggunakan Google Play. Nah, untuk lebih jelasnya kita pengen dengar nih Bu, seberapa penting sih persaingan usaha? Kenapa harus diatur-atur? Kan kalau para startup, saya dulu pernah baca Bu, saya kebetulan dulu sempat kena virus startup gitu, jadi sempat pengen jadi startup founder dan kita baca tulisannya Peter Thiel. Peter Thiel itu bukunya Zero to One. Peter Thiel bukan ya? Ya, Peter Thiel kan? Betul. Zero to One. Jadi pengusaha yang baik itu bukan dari satu jadi banyak, tapi gimana caranya dari nggak ada jadi satu, karena dia kemudian punya kemampuan untuk memonopoli, mendominasi. Jadi kalau orang Silicon Valley yang paling berpengaruh aja ngomong bahwa ayo kita monopoli, kenapa sih kemudian persaingan malah justru harus didorong? Bukannya persaingan nggak bagus kalau kata para entrepreneur itu. Baik, terima kasih saya diundang dan kamu udah langsung kuliahin saya. Ampun. Tapi gini, ini ngasih background. Ya, tapi itu memang akan sedikit intrik ya untuk memulai bukan mencerdaskan tetapi mengedukasi orang tentang kenapa persaingan itu penting. Oke, saya akan bicara dalam dua konteks ya. Satu secara internasional, satu lagi secara lokal lah yang domestik. Salah satu checklistnya Organization for Economic and Cooperation Development atau OECD, di mana tadi udah dicatat kan Indonesia udah daftar ya, adalah itu organisasi yang sangat bergengsi. Kamu you name it, semuanya organisasi di internasional di dunia internasional ya akan dicoba diterobos oleh negara untuk menjadi anggota. Sebetulnya jelas ada suatu prestis atau gengsi, tapi pasti ada keuntungan bila satu negara memutuskan untuk join. Nah, OECD itu rewel, jelimet dan sangat detail. Nah, banyak dia bukan hanya competition saja yang dia buat, sangat detail, harus punya ini standar internasional ini. Nah, bagi saya pasti ada kepuasan batin bagi Pak Presiden Prabowo atau Indonesia kalau bisa masuk. Saya kasih tahu contohnya satu, waktu PPATK berhasil menjadi anggota ke-40 FATF ya. Di tahun 2023 itu di-celebrate. Masih zamannya Ibu Sri Mulyani. But the issue is kita memang betul-betul nggak akan mampu memenuhi semua standar kriteria itu karena akan ada 2029 tuh MER ya. Jadi akan ada mutual evaluation review. Jadi mencapai itu satu gengsi tapi memaintain itu akan susah. Karena bisa jadi kecapai sekarang pas mau masuk habis itu berantakan betul, lagi gitu betul. Ya. Kan mempertahankan juara itu kan lebih susah ya. Betul. Nah, kenapa competition penting? Saya ini orang yang sekolahnya dari nol banget, dari tahun 1998 sebetulnya sudah punya pertanyaan. Kalau kita kuat ya, kita 98 itu kita akan kuat bertahan. Krisis, ya. Nah, salah satu dari report itu yang dipotret oleh ahli-ahlinya dari seluruh dunia adalah Indonesia tidak pernah punya competition policy yang clear. Jadi kita sangat impressed dengan pencapaian rejimnya Soeharto, punya ini. But the fact itu tidak betul. Jadi bahkan sebelum krisis itu Ibu udah tahu bahwa angka-angka itu nggak menggambarkan kondisi sebenarnya. Iya, karena di tahun 96 kita kan digugat di WTO soal mobil nasional dan itu absolutely kita dinyatakan bersalah import dan menukar mereknya menjadi mobil nasional. Timor waktu itu ya? Kan pasti tahu. Jadi setelah saya waktu itu sedang sekolah, jadinya menjadi celik mata saya dan menjadi tahu bahwa competition policy resilient kita terhadap persaingan itu tidak betul. Boleh dikatakan
ini impor. Even batik ya, yang sangat hebat artnya, kain morinya kita impor. Untuk membuat catnya aja kita nggak punya. Nah, dan bangsa yang sedang terombang-ambing, apabila hari itu tidak ada yang merescue, saya yakin akan terjadi hal-hal yang tidak kita kepingin kenang ya. IMF datang ya, International Monetary Fund itu dia pasti akan tawarkan untuk merescue, tapi kan punya syarat. Nah, dari 50 poin dalam the letter of intent, saya nggak akan pernah lupa ini karena ini riset pertama saya waktu saya mau sekolah. Itu banyak sekali, kamu wajib punya ini. Oke, saya evade yang satu, tapi saya agak terkesima karena kamu mesti wajib punya undang-undang persaingan usaha. Oke. Nah, dari yang saya baca dari literatur, setiap negara punya historical background. Kenapa misalnya Jepang punya Japan Fair Trade anti monopoly law ya misalnya. Kenapa kalau Jepang? Ya kenapa kalah dari Amerika main colok aja. Ya, terus Eropa lebih menggunakan competition law karena negaranya deket dan sama-sama kuat ekonominya. Australia juga. Amerika tidak senang sama trust, jadi pakai nama undang-undang antitrust law ya. Dia nggak bilang anti monopoly law. Indonesia ini mungkin nggak semua orang familiar dengan istilah-istilah hukum. Jadi trust itu penggabungan perusahaan-perusahaan besar dan menguasai ekonomi. Nah, Indonesia kita sangat dibutakan dengan kebencian terhadap konglomerasi. Dan bagi kita, kalau monopoli itu udah pasti salah. Padahal hukum ini sangat kental mengawinkan law and economics, hukum dan ekonomi. Jadi nama undang-undang kita menggambarkan histori atau sejarah kita. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya berapa tahun sebelum itu ya betul-betul isu persaingan usaha di Indonesia itu dianggap tidak eksis sama sekali. Semuanya orang tahu bila Anda dekat dengan kekuasaan, bila Anda dekat dengan pengambil kebijakan, then you can do your business. The power of orang dalam. Yes. Sekarang tuh anak-anak sekarang ngomongnya ordal. Kalau dulu kamu saudara siapa dulu? Ya kan, kliknya menteri, keluarganya dekat sama tetangganya gubernur kali kan gitu. Itu yang akan punya project. Dan kalau ada problem, undang-undang apa yang bisa digunakan? Nggak bisa dong. Maka waktu undang-undang ini hadir ya, it's about time. Dari 50 letter of intent IMF. Tahun berapa berarti? Tahun 98? 99. Iya, Maret 99 dia diundangkan. Jadi kita kan bangsa yang pinter ya. Dikasih amin. Amin dong. Kamu tahu kita nyontek dikit dari Uni Eropa, dari Jerman, dari Australia, dari Jepang, dari Amerika. Semua kita ambil dan lahirlah undang-undang itu. Tapi saya mau membantah lewat podcast ini bahwa kita tidak absolutely ya, saya mau kita punya rasa kebanggaan terhadap undang-undang ini. Kenapa? Itu tidak absolutely nyontek dari semua itu. Ada yang dari Indonesia? Ada tahun 95, tapi siapa yang berani ngadap DPR? Pasti suicide. Kwi Kian Gi dengan PDI belum perjuangan mengajukan RUU ini, beliau almarhum kan adalah ekonom. Dia bisa memotret bahwa ketika suatu pemerintahan sudah mulai mapan, sudah mulai ngerti berbisnis, kemudian nepotismenya tinggi, Anda bisa lihat semua bisnis-bisnis tertentu mulai dikuasain. Kwi datang bawa RUU itu dan dihabisin di DPR 95. Dan waktu itu 90-an kalau nggak salah lagi rame yang monopoli cengkeh. Oh gitu itu, ya, yang waktu itu. Kamu udah lahir belum tahun itu? Oh, sudah. Masih tahu SD, dong. SD. Ya. Saya mau bilang yang lain lagi, Tata Niaga, Jeruk, yang lucu-lucu lagi ya, Garuda Indonesia nggak peduli, Pertamina, performance mau apa? Kamu mau beli dari mana kecuali Pertamina? Mau terbang pakai apa? Waktu itu ada Mandala, tiba-tiba out of the blue ada Sempati Air, ya kita senang. Tapi kemudian kan mereka karena mereka tidak merasa perlu bersaing. Sebagai anak-anak adalah dulu kalau nonton TV cuma
bisa nonton TVRI terus mulai dikit-dikit ada makin Kok banyak. dikit-dikit tiba-tiba booming Tiba-tiba semuanya banyak. keluar RCTI ini segala Iya, iya, macam. iya. Kan Mulai pertanyaannya, nonton Sailor Moon. ya. Tapi kamu pasti punya pertanyaan siapa yang tiba-tiba Iya, iya. bisa masuk dan kenapa bisa masuk? Mm-mm. Jadi privilege itu diberikan kepada memang orang-orang yang dekat Dekat, dengan ya. kekuasaan. Nah, jadi undang-undang ini sangat penting. Saya senang karena Indonesia sudah masuk di kancah itu. And then waktu KTT kemarin pas kali saya di Kuala Lumpur Ah, dan itu Timor Leste masuk. untuk No, KTT saya juga. Oh, karena aja. kebetulan ada di sana Oh, dan oke. semuanya sebel ya, jalan ditutup di mana-mana. Iya, Dah, iya, iya. Presiden Trump datang dan tapi bagi saya di kalangan ASEAN ya dengan 11 membership yang kemarin baru ketuk palu resmilah masuk Timor Leste, Indonesia dianggap senior terutama juga untuk hukum persaingan. Oh, Indonesia termasuk duluan. Sebenarnya banget ya, sebab Thailand bersamaan dengan kita tapi kemudian back off karena tidak kuat untuk menjalankan undang-undang ini karena kondisi ekonominya tidak memberikan misalnya keterbukaan untuk orang berkompetisi. Indonesia itu keren loh. Hebat sekali kita jadi gurunya di ASEAN. Singapura baru tahun 2005 kalau saya nggak salah. Singapura aja Iya, tahun 2005. baru muncul belakangan. Makanya saya bilang sebenarnya kita itu bisa jadi soko guru ya atau negara yang tempat negara lain ASEAN belajar dan itu memang sudah dibuktikan banyak lah yang berguna dan kebetulan ASEAN Sekretariat kan ada di sini. Iya, ini dekat dari sini. Ngomong-ngomong kalau Iya. teman-teman yang nonton ini lokasinya di Blok M. Jadi tinggal satu stasiun kan ya kita sampai Sekretariat ASEAN. Betul. Jadi kenapa persaingan penting? Karena ada dua ya. Satu mungkin karena kita under pressure pinjem dana IMF. Tapi saya mau kita punya rasa kebanggaan bahwa sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini bakal penting. Hanya it dies out ya karena konteks politiknya belum memungkinkan. Iya, gitu, dan di cut lah waktu itu di DPR. Tapi almarhum Kwi yang membawa draftnya dan ada kawan-kawan dari UI juga. Nah, tapi kalau Indonesia sudah mulai dari awal nih, tapi kan kita lihat kayaknya istilah orang dalam dari anak-anak sekarang kan nggak muncul kalau praktek-praktek kayak gitu sudah berhasil hilang karena undang-undangnya tahun 99 itu kan. Berarti jangan-jangan undang-undangnya udah ada, kita udah duluan, tapi sebenarnya kondisi persaingan usahanya masih nggak sehat juga tuh setelah itu. Gimana, Bu? Kalau menurut Ibu setelah ada undang-undang itu memang sudah jadi lebih baik gitu atau masih banyak PR-nya? Sampai sekarang kok masih ada anak-anak muda kalau ngomong ya Indonesia itu yang penting adalah power of orang dalam gitu katanya. Oke, gini. Tantangan itu pasti atau problem itu tetap akan ada di rejim ekonomi yang bagaimanapun. Oke. Hanya bagi saya modusnya beda. Dulu kamu dekat dengan siapa dan itu strong tie to the political ataupun kekuasaan ya. Nah, jadi itu di 2010 saya ikut dengan ada satu tim dari GTZ Jerman melakukan penelitian. Undang-undang ini belum berlaku. Dan waktu kami teliti bersama dengan PSHK waktu itu, waduh orang underestimate, mencibir, macam-macam lah. 2010 kami lakukan lagi, ya itu di beberapa kota besar. Tanya, ini udah ada undang-undang tuh, kamu gimana? Sebetulnya saya nggak akan terkejut karena bukan model ya. Hal-hal seperti itu biasa. Artinya yang pemain lama sudah mulai tersingkir, yang dulu dilindungi oleh rejim yang terdahulu. Tapi yang baru tetap aja mungkin dengan pola yang sama. Tapi kamu ganti pemain kan gitu. Bangku cadangan sekarang udah jadi pemain kan gitu. Makanya menarik kalau sebenarnya dilihat sekarang setelah 25 tahun ya existing undang-undang ini, adakah yang berubah? Sudah pasti. Yang saya sangat respect adalah masyarakat sudah mulai mengerti betul apa makna persaingan dan sudah punya. Oh, jadi ini yang bagus-bagusnya ada nih list-listnya, udah ada berhasil dong, kita banyak ya. Ada. Maksudnya masyarakat udah tahu misalnya ya, kenapa dia melulu sih yang punya yang menang tender misalnya. Ya. Terus kalau dulu mau ngadu kemana? Ya kan kalau sekarang ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan even, nah ini sekarang two side of a coin ya.
Dari hampir 460 sekian putusan, paling banyak itu tentang pasal 22 tender ini setelah 25 tahun. Kan ada pertanyaan, kenapa nggak berubah perilakunya? Apa gunanya ada KPPU atau tidak? Tapi itu hal yang bagi saya cukup progresif ya, untuk melihat keberlakuan satu undang-undang. Bahwa ada banyak kasus, memang masih ada kejadiannya, tapi bahwa orang sekarang aware dan orang bisa gitu melaporkan. ya. Yes, that's it. Ada forumnya, ada tempatnya, dan ada persidangannya, ada putusannya. Jadi mungkin kalau kita akan naik kelas prevensi kan, maksudnya ya berkuranglah kasus-kasus yang modelnya penetapan tender, kolusi dalam tender itu. Gitu. Iya. Tapi kalau kemudian masyarakat sudah aware, tapi kasusnya masih banyak, berarti sebenarnya masyarakat sudah lebih tahu, kemudian ada forumnya, tapi kok masih dilakukan juga gitu? Kok masih banyak orang kemudian melakukan hal itu sehingga harus ada kasus itu, harus dilaporkan dan seterusnya. Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Apakah orang Indonesia memang begitu gitu ya, kan banyak tuh model bisnis kita, model usahanya kan model usaha kanda katanya. Jadi ditanya kan dia, usaha apa sekarang gitu? Usahakanlah bang gitu katanya, gitu modelnya gitu. Proposalpreneur, atau kalau kata anak sekarang industri pengolahan, ya, olah-olah abang gitu. Katanya gitu. Apa jangan-jangan kayak gitu? Mungkin saya terlalu tua ya untuk dengar yang itu ya. tapi nah, tapi dalam tanda kutip ya, setiap zaman bagi saya punya modelnya sendiri. Udah, ketika saya masih kuliah, saya cuma tahu pokoknya kalau kamu dekat dengan penguasa, kamu bisa jadi pengusaha. Itu masih sama tuh. Oh, itu belum change ya. Kalau kamu dekat dengan penguasa, kamu bisa jadi pengusaha. Itu di zaman saya dulu. Dan pasti dia tanya, saudara kamu siapa? Ya, pimpronya kek, menterinya kek, pasti akan ada itu. Nah, itu berubah sekarang kepada yang lebih nasional. Loh, kan, ya kan itu bukan, maksudnya gini, itu diviralkan dan itu bagi orang yang mengerti tentang pergantian kekuatan ekonomi ini kan, itu kan bisa dilihat secara langsung. Kalau dulu kita bicaranya pasti bisik-bisik atau bener nggak ya. Sekarang dengan media expose, apalagi seperti ini misalnya, kan orang bisa melihat dan bisa bereaksi, bener nggak? Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang paling enak lewat podcast seperti ini ya. Jadi untuk melihat. Ada hal-hal yang kita syukuri ya sudah berkembang, tapi ternyata juga ada hal-hal yang masih belum berubah gitu ya, karena politiknya kemudian memang ada banyak pergantian pemain, tapi cara mainnya banyak yang masih sama, tapi setidaknya sekarang ada wasitnya gitu. Iya. Kalau catatan-catatan lain apa Bu? Dan kira-kira apa sih yang harus didorong nih setelah 25 tahun ya adanya undang-undang ini, supaya tadi Indonesia beneran bisa punya institusi ekonomi yang sehat ya, lingkungan ekonomi yang sehat, supaya kalau kata Pak Presiden bisa mencapai 8%. Benar tadi, sekali. Kan? Iya. Apa yang harus diperbaiki? Undang-undangnya apa sih yang bisa di-update lagi gitu ya? Kalau komputer kan ada software update setiap berapa tahun tuh kan. Komputer saya selalu ngasih pesan tuh. Udah harus update lagi softwarenya. Gitu. Jangan-jangan perlu di-update juga tuh. Banget kalau saya. 25 tahun satu undang-undang sudah sangat tidak update. Misalnya waktu itu dibuat, orang kepikiran nggak ada digital market competition ya, ada pasar persaingan digital ya. Dulu maka internet tadi aja masih. Iya, makanya tadi waktu ngomongin Google, itu yang paling yang paling mungkin menarik perhatian. Oke, gini. Waktu Januari 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu melakukan satu acara Outlook Ekonomi 2025. Saya menjadi salah satu pembicaranya. Dan yang menarik, semuanya mengutip bahwa presiden yang baru dilantik kan, Presiden Prabowo mengatakan economic growth kita 8%. Udah? Saya bisa melihat satu, ada yang sinis, ada yang positif, ada yang waktu bilang 8% ngitung enggak ya? Karena apa? 0, sekian persen aja growth itu sangat susah. Tapi Mas tadi bilang kan memang presiden suka angka 8 kali ya. Nah,
Yang saya sayangkan adalah di balik pernyataan itu belum sepenuhnya mengadopt bahwa competition policy atau kebijakan persaingan itu harus juga dimasukkan di dalam statement-statement itu. Nggak lama tiba-tiba blek datang Undang-Undang BUMN nomor 1 2025, bener nggak? Ada Danantara, heboh semuanya. Tapi sebagai orang yang membaca tentang persaingan usaha, saya hanya mengutip satu di pasal 86 H atau M itu ya, bahwa presiden itu diberikan kewenangan untuk menentukan monopoli apa yang dapat dilakukan dan bidang apa yang dapat dilakukan oleh BUMN. Karena itu institusi keuangan yang beda, tapi ada di pasal undang-undang itu yang mengatakan presiden akan menentukan. Ya, bagi saya of course pasti bukan presiden ya. Yang saya harus pastikan adalah apakah the man yang men-circle ya timnya presiden itu juga mengerti bahwa competition policy atau kebijakan persaingan itu salah satu unsur untuk memastikan bahwa ada economic growth. Bagaimana Anda mau invest di sini kalau kemudian Anda tahu proteksinya besar sekali untuk misalnya BUMN sehingga kita nggak bisa masuk pasar itu misalnya. Nah kemudian juga soal lembaganya. 25 tahun itu udah betul-betul udah afkir. Saya berharap podcast ini bisa juga didengarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di Komisi 6 di DPR RI. Kita negara-negara itu banyak yang respect tentang penegakan hukum persaingan. Itu satu. Tapi kalau perangkatnya masih, saya nggak mau bilang afkir ya, tidak dimodernisasi, nanti endingnya akan membuat keraguan. Banyak sekali yang kita tahu negara lain punya, kita nggak punya karena undang-undangnya belum dirubah. Prinsip extraterritoriality misalnya, leniency program untuk kartel, kemudian pre-merger notification, itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu udah tahu pentingnya seperti apa. Bahkan sudah tanpa perubahan undang-undang udah dijalankan. Oh jadi belum ada undang-undangnya aja udah Ya dikerjain udah sebenarnya. karena udah kalau dia udah datang ke depan kamu terus gimana? Karena ikut standar internasional. Exactly. Jadi kalau mau bergaul ikut dong aturannya kan gitu. Kalau mau ikut arisan rame-rame secara internasional kan orang akan tanya ya di negara kamu seperti apa dan apa yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya it's about time tapi memang sudah mandatori, wajib harus segera dimodernisasi nih undang-undang plus Komisi Pengawas Persaingan Usahanya juga dipastikan kewenangannya apa saja yang perlu diperkuat untuk mampu menegakkan hukum. Kalau yang sekarang kondisinya seperti apa KPPU Ya, itu? salah satu contohnya. Memang akan beda-beda. Tantangan terbesarnya adalah di pasal 36 undang-undang yang ada sekarang. Kalau lawyer tuh itu kalau pelaku usaha tuh udah pasti riwah banget lah baca 36 itu. Kenapa? Karena ini satu lembaga yang unik. Mereka, si lembaga ini boleh menerima komplain dan menjadikannya suatu penyelidikan. Ya, ingat ya, dia terima komplain, pengaduan, menyelidiki, memeriksa, menuntut dan akhirnya menjatuhkan putusan dalam satu lembaga. Oh, jadi dia polisi sekaligus jaksa sekaligus hakim. Ya. Jadi the due process of law atau prinsip keadilannya kan sukar. Tapi kalau misalnya ya itu menjadi pertanyaan, enggak juga, sebab negara lain juga melakukan itu. Kita karena tidak terbiasa. Nah, untuk hal-hal seperti itu ya memang ada garda berikutnya, yaitu di Pengadilan Niaga dan di Mahkamah Agung. Jadi si triangle 3 serangkai ini memang mesti perlu well equipped ya, mesti dipersiapkan dengan pengetahuan juga, betul nggak? Dan undang-undang wajib mesti mengatur itu dengan jelas. Karena dengan ada undang-undang berarti kan satu frekuensi lah ya. Itu dia, benar sekali. Gitu. Dan itu standar internasional loh, bukan saya ngarang itu. Ya, jadi sekarang di undang-undang itu memang belum ada. Justru yang di pasal 36 itu dia kasih semua. Tapi kemudian kan tidak di backup dengan hal-hal lain, misalnya kalau perlu minta keterangan, ya kan? Kalau orang yang ngerti undang-undang bisa aja dia bilang saya nggak mau kasih karena nggak ada daya paksanya. Nah, tapi ya yang diributkan orang adalah 3 fungsi itu ada semua di satu lembaga. Di situ semua. Iya, gitu ya. Iya. Kalau
kalau sekarang misalnya sudah 25 tahun, kemudian dengan berbagai pencapaian tapi juga persoalan yang ada, Mhm. berarti kan yang merasa bahwa ini harus diupdate mungkin bukan cuma Prof aja kan, berarti kan Udah ada banyak banyak banget, gitu. iya. Tapi kenapa? Termasuk KPPU sendiri lah, Nah, ya kan? tapi sekarang Ya. prosesnya seperti apa? Apakah sudah misalnya sudah dibicarakan di Sebetulnya saya broken heart DPR? kalau bicara ini karena udah 3 kali prosesnya dan Sudah berhenti di 3 kali. DPR, iya. Kemarin dijanjiin 2026 di prolegnas, tapi berita yang terakhir saya dengar katanya dimundurkan lagi ke 2026, 2025 jadi 2026. Ya Oh, udahlah, oke. kita hanya bisa berdoa. Iya, iya. Kenapa kira-kira? Apakah ada yang merasa kalau ada update bisnisnya terganggu gitu? Exactly, saya nggak usah jawab yang itu ya Oh, iya, iya. karena persaingan usaha ini erat sekali dengan kaitannya dengan bisnis-bisnis besar. Ya betul, kalau ada yang terganggu mungkin ada pengaruh politiknya, ya pasti bisa aja itu tidak dianggap prioritas. Tapi saya mesti ingatkan, menjadi anggota OECD itu adalah satu benchmark keberhasilan pemerintah dan salah satu poin yang paling penting tentang competition law. Nah, ini memang yang kemudian sering menjadi perdebatan termasuk ketika kita ngomong gabungnya Indonesia dengan OECD karena banyak sekali kebijakan kita yang sebenarnya juga terfragmentasi kan. Di satu sisi kita pengen mendorong persaingan yang lebih sehat, di sisi lain misalnya ada proteksi untuk industri Mhm, domestik mhm, ya, kemudian sering mhm. dijadikan pretext untuk kalau begitu yang ini harus dilindungi sehingga nggak perlu kemudian dibuka untuk persaingan gitu. Exactly. Gimana sih caranya menyeimbangkan Mm. apa ya di Mas, satu tapi kan sisi bukan Indonesia aja yang seperti itu. Negara lain juga melakukan semuanya hal yang gitu sama, ya. iya. Kalau itu main sources, main interest dia pasti, oh kamu nggak boleh masuk. Sangat Mm-mm. wajar ya, tapi ya jangan dong itu dijadikan alasan bahwa kita jadi tidak comply, betul nggak? Ya, ya, dan harus milih yang mana sih yang harus Mhm, mhm, apa yang kemudian memang benar-benar sangat penting sehingga mhm, Indonesia harus misalnya tidak terlalu membuka kompetisi gitu tapi juga mhm, mhm, bagaimana mhm, secara keseluruhan ekonominya tetap bisa mhm. kompetitif Saya gitu. bisa contohkan Cina, raksasa yang sekarang lagi Mm-mm. hebat sekali kekuatan. Kalau saya punya sahabat Profesor Wang Xiaoye ya dari Beijing. Saya bisa belajar juga bahwa bagi mereka tidak membicarakan lagi yang namanya faham fundamental kita adalah komunis. Oke, itu Iya. di samping. Kamu tidak negara yang religius, itu nomor 2 ya. Ekonomi adalah nomor 1. Mungkin itu jadi Tuhan sekarang bagi mereka. Dan saya pelajarin juga bahwa ada beberapa industri tertentu yang mereka protect dan mereka tantangin. Oke, kami protect. So what? Tapi dia Jadi sah-sah saja ya. dia sangat konsisten dan dia jaga. Mm-mm. Yang lain dia bilang biarkan pasar itu bekerja dan biarkan mereka kompetisi. Nah, itu competition policy yang bagi saya sangat tegas. Nah, Indonesia itu yang harus kita pastikan. Karena kamu mau melindungi siapa? Ya. BUMN yang mana? Ya, UMKM yang seperti apa? Sekarang belum jelas batasannya. Ya, bagi saya mungkin kita bisa singgung dikit-dikit aja ya. Mas dengar nggak protes masyarakat waktu Pertamina? Iya. Nah, Ya sampai ada meme apa? iya, iya, Kementerinya kan banyak banget meme. iya. Oke, itu mungkin personal, tapi bagi orang yang menangkap signal persaingan, saya senang Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu bereaksi, ya. Nah, di pasal 35E kalau saya tidak salah, sebetulnya lembaga itu boleh memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah bahwa pilihan itu adalah pilihan yang salah. Dalam penelitian saya di tahun 90-an, Garuda Indonesia dan Pertamina. Gak ada substitusinya, gak ada yang gantiin. Sekarang Garuda menjadi salah satu the best airline karena dihantam oleh yang lain-lain. Oh, justru bersaing malah jadi Dia bagus. makin resilient, kan dia makin, kalau nggak dia kehilangan pasar. Pertamina juga, ya. Kita sama-sama bisa nonton lah, dan saya senang sekali itu merah putih sekali ya. Petronas datang nantang kita di awal-awalnya dan exit karena nggak kuat, kan nggak ada Petronas lagi. Tapi Shell dan kawan-kawannya British Petroleum, mohon maaf saya menyebutkan itunya. Anda lihat dia ada market share-nya, dia ada peminatnya di Indonesia.
Kalau Anda pemakai itu dan Anda menikmatin, walaupun Anda tahu bisa pilih Pertamina atau tidak. Ya berarti memang tantangan utamanya sebenarnya bagaimana dia berkelindan dengan struktur ekonomi politik kita kan ya, yang Yes, masih iya, banyak kepentingan yang iya. kemudian dengan kekuasaan politik kemudian ya bisa mempengaruhi bagaimana usahanya berjalan. Tapi kalau problemnya adalah struktur ekonomi politik kan berarti susah Bu nih untuk dorong Iya. undang-undang ya. Ya, itu sebetulnya saya mau kembali ke statement yang awal. Ketika Presiden Prabowo mengatakan dengan sangat percaya diri ya, dan itu menyegarkan kita semua, kita akan economic growth nggak 5%, 8%. Iya. Itu mungkin angka yang sangat, kalau sekarang saya tahu saya tuh Menteri Keuangan pakai jaket 8% growth, betul nggak? Betul. Ya kan? Kalau saya senang aja, positive thinking aja bahwa we can do it. Tapi kalau kata anak sekarang namanya manifesting. Tuh, manifest. Tuh, itu kalau zaman dulu ya. Tapi Anda lihat ini udah November ya kan? Kan itu kan dikatakan growth dalam tahun ini ya. Oke, mari kita dukung. Hanya saja ya sejak dilantik bagi saya harus ada economic growth dengan memberikan iklim persaingan atau iklim kompetisi yang fair. Nah, yang koma ini belum kedengeran. Yang sekarang gejalanya malah belum kelihatan. Exactly, itu dia. Tanda-tanda ke arah sana. Dan kalau nggak ada, kalau persaingan makin tidak fair, berarti 8%-nya udah goodbye aja gitu Bu ya. Ya nanti saya bilang over confident susah ya, tapi saya berharap masih ada 4 tahun ke depan dari pemerintah yang sekarang seharusnya juga harus memasukkan itu bahwa dalam kalau mengatakan statementnya akan ada growth, salah satu yang mesti diinjeksi ke dalamnya adalah competition policy. Jadi harus tahu siapa yang diprotek, siapa yang diperkuat, regulasi apa yang karena salah satu checklist deh, itu saya ingat sekali tahun 90 waktu saya masih sekolah, salah satu checklist investasi mau masuk itu, investor percaya ketika satu negara menegakkan hukum persaingan secara benar. Dalam hati saya waktu itu belum belajar, belum tahu apa ini, kok ini mempengaruhi. Ternyata benar. Bagaimana Anda yang datang untuk invest, membawa trust, membawa kepercayaan, membawa modal terutama, pokoknya akan ada yang dikerjakan, tiba-tiba Anda mendapatkan bahwa di situ rupanya unfair bisnisnya. Kenapa dari awal kita di-alluring, diajak supaya masuk? Mending nggak usah masuk. Gitu. Itu dia. Kan orang suka ributin Vietnam kenapa lebih bagus dari kita. Tapi salah satu yaitu dari competition policy. Yes, mereka menegakkannya dengan bukan lebih baik ya, tapi mereka lebih lebih actual dari kita. Kalau tadi Prof bilang kan oke, proteksi ada tapi harus jelas gitu ya, mana yang mau diproteksi. Sebenarnya kan secara konstitusional kita udah punya batasan filosofisnya kan ya kan, kalau Pak Prabowo kan ngomong misalnya di pasal 33 itu yang bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, problemnya kan yang masuk menguasai hajat hidup orang banyak itu yang mana, lalu dikuasai negaranya seperti apa itu sebenarnya gimana sih tafsirnya? Itu benar sekali. Jadi dari 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 itu yang sangat dijaga. Ya, orang takut, saya bisa melihat concern, nggak berani merubah dia secara absolut. Padahal persaingan, open market competition kan udah terjadi di Indonesia lama sekali. Kamu bisa lihat ya, siapa yang nggak masuk kemari and do their business. Siapa yang tidak datang ke pasar kita? Kenapa kita 300 juta, hampir 300 juta masyarakat Indonesia yang sangat boleh dikatakan kita konsumtif gitu ya. Jadi sejahat apapun kita ngusir orang akan datang. Crawling masuk ke sini karena udah pasti akan ada pasar yang menguntungkan. Nah, kriteria-kriteria itu juga saya harus tegaskan, tidak hanya dilakukan di Indonesia, semua negara memperlakukan semuanya itu. Punya. Tapi ada yang beda. Apa bedanya? Bedanya adalah mereka mengontrol itu sangat keras, sangat ketat. Even Jepang, Amerika, sangat menghormatin petaninya dan ada proteksi. Tapi begitu misalnya di Amerika petani-petaninya sudah punya industri yang bagus dan kemudian punya perkebunan-perkebunan yang betul-betul memang sudah maksimal, dia cabut itu. Dia bilang nggak perlu. Jadi
proteksi ataupun dalam tanda kutip ya negara memberikan hak monopoli atau monopoli rights itu seharusnya tidak berlaku absolut. Tidak selamanya. Tidak gitu ya. selamanya kalau kamu kuat ya, atau Ya. jangan-jangan kamu akan bikin anak itu jadi anak gendut yang nggak bisa lari karena Ya, proteksi terus. Ya, jadi ini kalau waktu saya kecil dulu ada istilah namanya bawang kotong gitu. Jadi kalau anak kecil belum bisa main sama yang lain karena belum kompetitif, dia nggak ikut aturan dulu gitu. Tapi kalau dia udah agak gedean dikit, dia udah tahu caranya, ya Baru dia kamu lepas. udah dilepas. Kan nggak gitu. selamanya Iya, diprotek kan, betul. bener ya. Nah itu dia proteksi mesti dipertimbangkan dan bidang apa yang dipastikan. Kalau mengutip pasal 33 nggak akan ada bidang yang tidak mengatur hajat hidup orang banyak. Semuanya ya. Exactly, itu Jadi dia. orang banyak. Dia. Maka pemerintah harus punya competition policy atau kebijakan persaingan yang clear. Yang mana sebetulnya? Saya setuju juga ada Tetap ada yang tetap harus ada. diproteksi gitu ya. Tetap dong, ya. Cina aja punya 5 yang orang nggak bisa ganggu gugat. Nah, pertama sekali ya pasti bentar ya. Ya, Aduh, apa, bisa 5. dikat. Iya, coba bentar ya. Atau di skip juga nggak apa-apa sih. Nggak usah, saya ini transportasi, komunikasi, kemudian 3 lagi itu apa yang misalnya pelabuhan, dia sama sekali nggak kasih orang masuk. Dia bilang don't touch it. Yang lain udah kamu perang aja kamu di situ. Iya. Dan itu berhasil. Tapi kalau bicara soal competition policy, mereka terlambat sekali loh punya undang-undang anti monopoli ini. Saya ingat di 2007 mereka punya. Tapi Ya. malah karena belakangan lebih update barangkali Bu softwarenya. Tuh hebat sekali dia. Jadi lebih jalan gitu. Iya. Dan ekonominya yang raksasa itu dia bilang kamu ributin saya nggak peduli, saya akan protect ini, tapi kami akan siap untuk menggempur pasar Anda. Mari kita bersaing. Kan itu membuat Amerika keder kan sebetulnya. Iya, Itu iya. gila banget kalau lihat perangnya mereka. Ini menarik sekali ya bagaimana kemudian di tengah ambisi presiden untuk mencapai 8%, kita ini masih menghadapi tantangan bahwa ternyata undang-undang yang berkaitan dengan persaingan usaha kita masih kayaknya masih perlu diupdate kalau mau lari Banget. lebih kencang gitu. Tetapi Iya. kemudian struktur politiknya, struktur ekonomi politiknya kayaknya masih belum ngasih ruang buat perubahan itu gitu, sehingga kita masih dapat supply meme terus karena banyak kejadian-kejadian. Saya sebenarnya agak ngiri ya kenapa orang ribut banget sama penyitaan aset ya. Iya. Undang-undang itu semua yang ini Belum ada yang ngomong. mestinya ini mesti bagi saya tetap aja semua undang-undang penting ya. Iya. Tapi kenapa yang perampasan penyitaan aset ya kan? Kan lebih keren, lebih koruptor ditangkap. Iya oke, diambil tapi ini juga duitnya keren, gitu. ini kan akan mengatur ekonomi nasional, kebijakan kita dan menyentuh rakyat kecil. Betul. Satu kasus saya contohkan. Siapa di sini yang nggak suka gorengan? Coba. Wah, saya suka gorengan tapi Saya suka sekali, kamu suka, saya suka sekali. Dan begitu ada isu dengan minyak goreng, terdampak nggak? ya Gorengannya lebih kecil, terus kemudian ada yang tutup. Kenapa? Oh, minyaknya mahal. Itu baru satu minyak goreng. Coba. Dan di negara yang menghasilkan CPO salah satu terbesar di muka bumi itu jadi isu, dan itu adalah isu persaingan usaha. Saya nggak ngomongin tentang bagaimana Kejaksaan Agung mengobrak-ngabrik itu ya, tapi itu adalah isu tentang persaingan. Jadi ini bukan cuma soal urusannya tadi elit-elit yang punya bisnis, ini bahkan sesuatu yang kemudian nyambung ke kehidupan sehari-hari kita ya, soal menyentuh yang paling bawah loh. bagaimana kita bisa mengakses gorengan yang lebih kriuk gitu. Iya, itu kan banget. sesuatu Iya, yang sangat penting. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman semua, kita dapat pencerahan luar biasa hari ini tentang bagaimana kemudian isu persaingan usaha ini adalah isu yang sangat penting, yang kemudian harus mendapat perhatian dari kita semua, gitu ya, Prof. Karena kalau persaingan usaha kita masih nggak sehat, sulit banget buat Indonesia untuk bisa lari ke 8%, apalagi Indonesia juga mau gabung
OECD, iya. Indonesia juga sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi global ya, yang membuat Indonesia harus lebih bisa bersaing lah ya di pasar Harus global lebih itu. resilient ya. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita kali ini, kira-kira gitu dengan gambaran begitu gitu ya, saking pentingnya persaingan usaha itu, tapi kok ya gemes kita, kok nggak ada yang kemudian dilakukan untuk bisa mendorong undang-undang yang lebih kuat, lebih baik. Apa sih yang mesti kita lakukan selanjutnya, Prof? Baik, terima kasih sekali ya. Ini mungkin bukan doa saya sendiri ya secara personal ya. Saya rasa orang-orang yang mendalami tentang persaingan usaha, tentang Undang-Undang Nomor 599 sangat banyak berharap kepada apakah itu usulan pemerintah atau DPR untuk sesegera mungkin ya mengamandemen undang-undang ini, karena bukan hanya sudah kita coba praktekkan padahal undang-undangnya belum berubah ya, tapi gempuran-gempuran perubahan itu udah kita kerjakan sebagian event ya, padahal undang-undangnya belum. Nah, sebagai negara hukum ya yang benar lah, artinya kalau Anda akan mengerjakan sesuatu harus ada dasar hukumnya. Jadi dalam podcast ini saya betul-betul sekali berharap agar doa atau ekspektasi ini benar-benar bisa kita kerjakan supaya apa? Kemajuan, keberanian KPPU untuk melakukan penegakan hukum itu memang di backup dengan undang-undang yang kuat. Itu dia. Terima kasih banyak, Prof. Senang sekali hari ini bisa mendengarkan pencerahan dari Prof, dan ini pesan buat para pembuat kebijakan ya, dan para pengusaha ya, dan mereka yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang. Aplikasi aja diupdate, coba cek HP-nya, bentar-bentar minta update, apalagi undang-undang yang udah 25 tahun. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang ekonominya lebih kuat dengan kompetisi yang lebih sehat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Bebas Aktif selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.